Ulangan 32 ayat 11 sampai 13. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan, atau kata yang tepat merusak isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Saya ulangi lagi ayat 11. Laksana Raja Wali merusakkan, itu kata yang tepat, bukan menggoyang bangkitkan tapi merusakkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Siapa itu? Demikianlah Yahweh sendiri menuntun dia atau menuntun kita. Dan ini yang penting kita ketahui, tidak ada ilah, tidak ada dewa, tidak ada kekuatan lain atau asing yang menyertai dia atau menyertai kita. Dibuatnya dia atau kita berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya kita atau dia mengisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Saudara, nggak usah bilang masalah sekolah, tapi bicara masalah kehidupan, bicara masalah keadaan anak-anak kita. Saya percaya semua kita dalam hidup itu pasti rindu ada proses yang maju. Betul? Selucu-lucunya anak kecil, segemes-gemesnya kita pada anak sendiri, tapi nggak ada orang tua ingin anaknya kecil terus. Betul tidak? Ya walaupun anak itu tuh kecil lucu sekali, semua kita pasti berharap mereka itu bertumbuh dewasa. Nah, itulah pikiran yang ada dari Papa kita di surga dalam hidup kita ini. Dia sangat rindu kekristenan kita itu bertumbuh. Ya, bertumbuh bukan dalam ukuran tertentu yang seringkali kita inginkan, tapi bertumbuh dalam kerinduan orang tua supaya anak-anaknya seperti orang tuanya. Betul tidak? Hari ini kita membaca dalam Ulangan pasal 32 ini. Ternyata Bapa di surga menggambarkan dirinya dengan seekor burung. Dan burung itu nggak main-main, adalah burung Raja Wali. Saudara, hari ini kita harus menyadari betul, kalau kita tidak mau menerima konsep yang burung Raja Wali itu berikan kepada anak-anaknya, maka kita nggak akan jadi Kristen yang dewasa atau bertumbuh. Apa proses itu? Sepertinya dia itu kejam sekali. Kata menggoyang bangkitkan isi sarangnya itu merusak. Nah, anak-anak tidak pernah tahu kalau itu ada maksud yang baik untuk induk Raja Wali itu. Karena buat anak-anak sudah nyaman tinggal di sarang yang dibangun kokoh. Kita tahu model Raja Wali, sarangnya pasti di tebing-tebing, di pohon yang tinggi. Pokoknya hampir gak ada binatang pemangsa yang bisa meraih atau mencapai tempat itu. Makanan tinggal disediakan, gak perlu repot-repot lagi. Tapi induk Raja Wali harus, tidak ada pilihan lain, yaitu harus merusak sarang itu. Nah, perhatikan ini baik-baik. Kita sudah menyelesaikan tahun ajaran 2009-2010 dan kita akan masuk 2010-2011. Kita bersyukur tadi Pak Kepala Sekolah SD tidak menerangkan bahwa SD kita ini kalau dihitung dengan seluruh SD se-Papua, masuk Papua Barat tidak? Enggak, Papua saja. Maka dikatakan SD kita adalah ranking yang ke-8 ya. Dan kita bersyukur untuk anugerah Tuhan itu, karena kalau dipikir kita termasuk baru dibandingkan SD yang sudah lebih lama, lebih dulu, YPK dan sebagainya. Nah, kerinduan kita adalah terus meningkat ya. Anak-anak kita juga, walaupun anak-anak kita sekolah di sekolah yang terbagus sekalipun, nggak mungkin ada orang bangga, ya sudahlah kamu 6 tahun aja di kelas 6 jangan naik-naik lagi, karena itu sekolahnya sekolah bagus. Nggak ada orang tua berpikir seperti itu.
Walaupun sekolahnya bagus, gurunya baik-baik, anak-anak kita nggak mungkin kita biarkan lama-lama di situ. Karena kita rindu mereka bertumbuh. Nah saudara, sesekali tangan Tuhan harus keras atas kehidupan kita. Katakan amin. Sesekali dia harus keras. Bagi anak-anak Raja Wali itu mereka nggak mikir. Mereka hanya mikir enaknya saja. Nah, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Sudah berapa tahun kita jadi Kristen? Sudah berapa waktu kita hidup dengan Tuhan? Sudah berapa banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, pertanyaannya, seperti kalau seandainya anak-anak Raja Wali itu sempat protes kepada induknya, kenapa begitu kejam? Kenapa rumah kami dibongkar? Kenapa? Saudara, kalau kita baca itu baik-baik, ngeri sekali. Bukan cuma dibongkar, induknya akan mengusir anak-anak itu. Bayangkan jarak tempat sarang mereka itu sangat tinggi. Kalau mereka diusir di sarangnya, mereka harus apa? Ayo, mereka harus apa? Harus belajar terbang, harus mau dijatuhkan. Nah, kalau anak-anak Raja Wali itu sempat protes, misalnya, Mama, kenapa kami diusir? Saudara, jawabannya cuma satu. Apa jawabannya? Kalau induk Raja Wali bisa menjawab. Kenapa? Harus belajar terbang? Bukan. Berdiam? Bukan. Mandiri? Bukan. Memang betul, mandiri, belajar terbang, betul, tapi bukan ke situ. Tadi saya sudah katakan di awal, ada kalimat yang penting sekali. Kenapa? Bertumbuh. Iya, betul, harus bertumbuh, tapi bukan ke situ. Kalau mereka tanya, kenapa Mama begitu kejam? Kenapa kami diusir? Kenapa rumah ini dirusak? Jawabannya adalah supaya kamu seperti aku. Loh, betul tidak? Loh, ya atau tidak? Jawab saudara. Lihat aku, pasti berkata begitu induknya. Saudara, itulah Tuhan kita. Konsepnya jelas. Karena Tuhan ingin supaya kita semua jadi seperti Dia. Oke? Kita tinggalkan dulu Ulangan 32. Kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang, jadi sejak kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah siapa? Anak-anak Tuhan. Jelas karena kita percaya Dia. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak atau nanti. Sudah anak, nggak ragu-ragu lagi. Kita adalah anak-anak Bapa di surga. Tapi kondisinya belum nyata. Bagaimana kita nanti? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya. Ayo kita baca sama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara lihat ayat ini, tidak dikatakan mirip Yesus, tapi apa? Sama seperti. Nah saudara, kekristenan kita harus punya target dan punya sasaran sampai ke situ. Katakan amin. Harus. Maka itu kalau Kristen kita terlalu manja, terlalu mengasihani diri sendiri, maka Kristen kita nggak akan cepat dewasa. Jadi tujuannya bukan kita makin aktif dalam pelayanan, bukan dihitung makin rajin kita berdoa. Kalau tahun yang lalu kita berdoa sehari 5 jam, maka meningkat tahun ini jadi 7 jam, tahun depan 10 jam. Nah kalau tambah tahun mau berapa jam lagi sehari berdoa? Jadi bukan itu hitungannya, tapi menjadi sama seperti induknya. Jadi ketika induk Raja Wali itu membongkar, merusak sarangnya, bukan